Setiap usaha tidak selalu dimulai dari kondisi yang baik. Ada beberapa orang yang dulunya sengsara nyatanya bisa menjadi kaya raya. Berikut merupakan 5 kisah inspiratif yang dulunya sengsara sekarang menjadi kaya raya. Jan Koum. Jan Koum datang ke Amerika dari Ukraina saat dia baru berusia 16 tahun. Keluarganya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka terpaksa hidup dari kupon makanan program pemerintah yang mereka kumpulkan dari jalanan. Saat itu Jan bekerja sebagai tukang bersih-bersih di toko swalayan. Umur 18 tahun, Jan mulai tertarik dengan bahasa pemrograman dan berhasil diterima bekerja di Ernst & Young sebagai penguji keamanan. Setelah itu dia dipekerjakan oleh Yahoo selama 9 tahun. Di tahun 2009, Jan membeli sebuah iPhone dan menyadari bahwa aplikasi smartphone akan booming dan menjadi hal besar di kemudian hari. Maka ia dan temannya mulai membuat aplikasi WhatsApp yang akhirnya dibeli Facebook seharga 252 triliun. Kevin Plank. Kevin Plank adalah mantan pria bangkrut yang sering menumpang di rumah ibunya untuk makan. Kevin kerap menjadi objek lelucon teman-temannya karena keringatnya selalu mengucur deras. Merasa frustasi karena bajunya tidak mampu menyerap keringat dan selalu basah, ia mencari material yang dapat menyerap keringat dari tubuhnya. Itulah cikal bakal berdirinya perusahaan Under Armour yang merupakan perusahaan pakaian olahraga. Dengan kerja keras dan tekadnya, ia berhasil mempopulerkan Under Armour hingga perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia pada bidang kesehatan dan kebugaran. Kevin Plank sekarang memiliki kekayaan bersih senilai $500 juta atau setara dengan 6,6 triliun rupiah. Steve Jobs. Nama ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Steve adalah sosok di balik perusahaan Apple. Namun siapa sangka ia termasuk ke dalam salah satu orang yang memulai usahanya dari nol. Steve lahir tanpa orang tua, lalu ia diadopsi oleh sebuah keluarga yang kurang mampu. Steve tidak mampu menamatkan kuliahnya karena faktor biaya. Namun sebisa mungkin ia mengambil pengetahuan sebanyak-banyaknya dari kelas yang ia ikuti. Steve juga sering tidur di lantai kamar temannya, mengumpulkan botol Coca-Cola untuk ditukar dengan uang. Ia juga makan gratis seminggu sekali di kuil lokal. Pada tahun 1976, Steve mendirikan perusahaan Apple Computers bersama Steve Wozniak di garasi orang tuanya. Meski tidak memiliki uang, Steve Jobs memiliki visi dan ide inovatif untuk mengubah dunia. Steve adalah alasan utama perusahaan Apple begitu sukses sampai saat ini. Sam Walton. Sam Walton adalah pendiri dari supermarket raksasa Walmart yang lahir dari sebuah keluarga yang kurang mampu. Sejak usia dini, Sam sudah bekerja untuk membantu memberi makan keluarganya. Pekerjaan yang telah ia lakoni termasuk memerah susu sapi lalu mengantarkan susu yang sudah dimasukkan ke dalam botol ke para pelanggan. Ia juga pernah bekerja sebagai pengantar koran dan menjual langganan majalah. Pekerjaan ini mengasah kemampuan Sam untuk bernegosiasi yang pada akhirnya merupakan salah satu faktor kesuksesannya di kemudian hari. Sam terus bekerja sampai dia beranjak remaja. Bahkan di perguruan tinggi, dia masih bekerja sebagai pramusaji. Akhirnya di tahun 1945, Sam membuka toko kelontong pertamanya dengan uang tabungan yang sudah ia kumpulkan. Singkatnya, Sam berhasil mengembangkan tokonya hingga sukses membangun supermarket Walmart yang beroperasi di berbagai wilayah. Majalah Forbes menobatkan Sam Walton sebagai orang terkaya dari tahun 1982 sampai 1988. Aziz Takkar. Aziz Takkar baru berusia 12 tahun ketika dia dan keluarganya berhasil melarikan diri dari genosida Rwanda yang terjadi pada tahun 1994. Setelah berlindung bersama dengan 1.200 orang lainnya di sebuah hotel, mereka akhirnya dapat terbang keluar dari negaranya menuju Uganda. Orang tua Aziz kehilangan semua harta yang mereka tabung selama puluhan tahun. Dalam kondisi seperti inilah mindset entrepreneur Aziz mulai terbentuk. Di umur 15 tahun, Aziz mendapatkan keuntungan pertamanya saat dia berhasil menjual sebuah komputer ke keluarga temannya. Dia lalu meminjam uang kepada ayah dan ibunya untuk mengimpor floppy disk dan produk komputer lainnya dari Dubai. Berkat kegigihan dan semangatnya untuk terus belajar, ia berhasil mendirikan perusahaan bernama Mara Group. Seiring berjalannya waktu, Mara Group berhasil menjadi perusahaan multisektoral yang mencakup layanan infrastruktur telekomunikasi, hotel, pusat perbelanjaan, pabrik kertas, dan masih banyak lagi.
Demikianlah 5 kisah inspiratif. Dulu sengsara, sekarang kaya raya. Dengan kondisi apapun, setiap orang mempunyai hak untuk sukses. Kunci utama dari kesuksesan antara lain kerja keras, pantang menyerah, dan banyak berdoa. Semoga ulasan ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa meraih kesuksesan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.